Selamat pagi, ciao an, good morning. Nah, jadi ini seru, buku yang ketujuh ini ternyata banyak yang melihat ya di TikTok ya. Ada 180 tayangan. Saya lanjut yang ke isi yang kedua ya. Jadi kemarin baru isi yang ke satu karena pembukaannya panjang ya. Jadi saya lihat dulu yang keduanya ya, lagi dicek. Nah, ini dia. Jadi yang ke satu sudah selesai kemarin ya, yaitu tugas presiden. Ini tugas para menteri-menteri ya. Ya boleh diterapkan sesuai dengan yang saya tulis bagi Indonesia atau negara lain yang mau lebih maju ya. Kecuali kalau negara ARC itu sudah sangat maju, perlu banyak belajar dari mereka ya. Saya salut dengan presidennya yang luar biasa, memimpin 1,4 miliar lebih, tapi dia bisa number one ekonominya saat ini. Jadi semua negara, kurang lebih 200 negara harus belajar dari ARC ya. Nah, jadi bukan peperangan atau hal lain, tapi ekonomi yang terpenting. Setelah ekonomi, infrastruktur. Setelah infrastruktur, penerangan lampu sepanjang jalan. Infrastruktur itu jalan yang lebar, bukan diperbaikin bagus ya, tapi harus dilebarkan dan harus banyak jalannya ya. Jadi banyak hal ya. Nah, jadi buku ini 2015, 9 tahun yang lalu saya tulis. Jadi kalau 9 tahun sekarang ini, mungkin ide saya, terobosan saya lebih bagus lah ya, bukan menyombongkan ya, karena dengan pengalaman. Nah, ini 9 tahun yang lalu saya tulis buku ini. Setelah saya pulang dari Jakarta dan bekerja di Bangka ya. Oke, saya lanjutkan ya. Isi buku yang kedua, tugas para menteri-menteri. Dari pusat ibu kota, para menteri bekerja sampai ke setiap provinsi sesuai dengan bidangnya dan bekerja sama dengan gubernur. Tugas menteri hanya satu yang dilakukan, tetapi bertanggung jawab kepada setiap provinsi. Inilah tugas menteri, tidak terlalu banyak yang ditanganin, cuma perlu pengawasan di setiap provinsi rutin setiap bulan, diteliti, dan itulah tanggung jawab para menteri. Menteri harus siap terjun ke bawah sampai ke kabupaten agar segala tugas yang dilakukan benar tercapai dan terbaik buat provinsi di seluruh Indonesia, bukan sampai ke kabupaten ya. Kalau saya lihat sekarang harus sampai kecamatan, karena kecamatan sudah sangat luar biasa, kayak kota, setengah kota ya, untuk di Bangka ya. Di seluruh Bangka itu, kecamatan itu sudah kayak setengah kota ya. Nah, jadi tahun 2025 saya rasa sudah kota ya. Nah, karena sudah kota pemini terutama. Nah, salah satu saya yang memasangnya ya. Kedua, kota kredit elektronik. Ketiga, kota kesehatan ya. Itu kerja saya ya. Dan kota untuk pengembangan usaha, yaitu kaca pintu. Saya promosi sedikit usaha saya, dan pemasangan folding gate rolling door. Itu kerja saya semua ya. Jadi sangat membantu membangun Bangka. Sudah saya dari sejak tahun 2015 sampai sekarang 9 tahun ya. Sudah mengenal Bangka ya, tapi Belitung baru pergi, tapi belum mengenal lebih dalam, lebih jauh ya maksudnya. Nah, jadi yang selanjutnya memang membutuhkan waktu yang banyak dalam tugas tersebut, sehingga pemerataan pembangunan di setiap provinsi benar bisa seimbang dengan pengontrolan yang baik. Inilah tugas menteri yang harus dilakukan saat memiliki tugas secara pribadi, dan memang perlu meeting dengan presiden kadang-kadang ya.
Menteri sangat penting untuk setiap provinsi sampai dengan kecamatan. Punya tanggung jawab yang harus dilakukan supaya setiap masyarakat mendapatkan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Karena para pejabat dibayar gaji oleh masyarakat, jadi baik menteri atau masyarakat saling berjuang supaya setiap provinsi merata pembangunannya. Hukum kita sebagai orang yang dibayar, baik itu guru, karyawan, pemimpin, bos, semuanya adalah bayaran kita masing-masing. Kalau kita dibayar besar, artinya kita harus melakukan pekerjaan yang banyak dan tanggung jawab yang besar. Ya, itu tugas menteri. Ini 3 tugas polisi. Yang terpenting tugas polisi adalah memberi keamanan kepada masyarakat dimanapun berada. Jadi saya selama pulang di Bangka pernah mengobrol dengan polisi, ya, dari konsumen saya, anaknya, satunya suaminya, ya. 2 polisi yang saya pernah ngobrol, ya. Tapi yang lainnya cuma ya basa-basi saja, ya. 3 jadi ini ya, jadi tugas polisi, ya. Yang terpenting tugas polisi adalah memberi keamanan kepada masyarakat dimanapun berada, mengatur lalu lintas supaya jalan bagaimanapun tetap lancar. Saya lama tinggal di Jakarta selama 19 tahun, ya. Sekalipun Jakarta daerah termacet di Indonesia, tetapi dengan tata kota yang saya belajar masih belum tepat pembangunan jalannya dan pengaturannya. Tetapi seperti Bangka yang kekurangannya di depan kantor, rumah, toko sebenarnya masih bisa diperlebar, sehingga untuk ruang parkir mobil dan motor tersedia dengan rapi dan jalan bisa lebar. Kekurangannya di depan jalan tersebut tidak diaspal, sehingga parkir motor dan mobil tidak mau parkir di daerah tanah dan tidak bisa karena dihalangi oleh semen yang tidak begitu berfungsi. Seperti jalan perkotaan harus minimal 7 ruas untuk jalan mobil dan motor, supaya jalan tersebut tanpa pengaturan polisi pun rasa aman buat pengemudi. Dan masih banyak jalan perempatan atau simpang 3 yang belum terpasang lampu merah, sehingga rasa bahaya di jalan buat pengendara kurang tepat. Saat pemeriksaan secara manual boleh dilihat plat kendaraan. Jika plat tidak aktif, layak ditahan, tetapi plat kendaraan masih aktif, tidak perlu diperiksa karena pengendara mengejar waktu dalam kegiatan sehari-hari. Dan harus ada alat yang canggih di saat pemeriksaan, bisa terlihat. Kasus narkoba dan sabu-sabu penting juga untuk diperhatikan karena tidak layak untuk adanya narkoba dan sabu-sabu serta penjahat-penjahat yang tidak wajar. Jadi saya selesaikan dulu, berhubung yang keempat ini agak panjang, takutnya tidak selesai, ya. Karena masalahnya 10 menit di TikTok, ya, harus 2 kali ulang. Kalau di YouTube memang boleh diperpanjang. Oke, saya sekianin dulu. Jadi isi buku yang kedua dan ketiga saja, ya, untuk hari ini. Selesai, semoga bermanfaat buat menteri dan buat Pak Polisi, ya. Pak Menteri dan Pak Polisi. Oke, sekian. Mantap.